Keberadaan situs Sanghyang bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sangatlah penting. Selain menjadi reservoir air atau penampung air sekaligus sarana irigasi, warga desa yang bermukim di sekitar situs Sanghyang banyak menggantungkan hidup mereka dengan mencari ikan. Cara menangkap ikan yang diperbolehkan di sini yaitu dengan cara memancing dan menggunakan jaring. Hal ini semata-mata untuk menjaga keberlangsungan hidup ikan-ikan penghuni situs Sanghyang. Ketertarikan saya untuk menjelajah kawasan situ dan hutan yang mengelilingi situs Sanghyang berawal dari rasa penasaran akan cerita masyarakat dan mitos yang melekat pada situ yang tidak pernah kering ini. Bersama Kang Yoga yang setia menemani saya selama berada di daerah Tasikmalaya, saya akan mencoba masuk ke dalam hutan di seberang situ yang dianggap cukup angker. Bah, apa nyari ikan? Boleh nanti kita numpang ke sana, Bah, ke seberang, Bah. Ayo, Bang, langsung, Bang. Sip, yuk, Bang. Kan rupanya hanya bisa untuk 2 orang saja. Jika dinaiki 2 orang lebih bisa tenggelam. Sehingga hanya saya yang bisa menyeberang diantar dengan rakit pencari ikan ke seberang sana. Iya benar, harus berani ya Bang. Ji, hati-hati Ji. Ya. Menarik sekali mencoba cara mencari ikan di situs Sanghyang dengan menebar jaring. Selain tidak mudah untuk menebar jaring seperti yang dilakukan oleh pencari ikan, yang harus diperhatikan adalah keseimbangan. Karena berdiri di atas rakit bambu ini tidak boleh terlalu banyak bergerak, karena bisa saja beresiko rakit terbalik dan tenggelam. Situs Sanghyang ini luas keseluruhannya itu kurang lebih 50 hektar. Dan situ ini merupakan daerah resapan air di Kabupaten Tasikmalaya. Situs Sanghyang juga merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan air tawar yang hidup di sini. Tidak mudah memang menebar jaring ikan sambil berdiri di atas rakit bambu kecil ini. Sehingga saya pun memilih untuk mendayung daripada menebar jaring. Namun demikian, menarik sekali melihat aktivitas pencari ikan yang tampak sangat menikmati apa yang ia kerjakan. Memang, selain bertani dan berladang, warga sekitar situs Sanghyang memanfaatkan keberadaan beragam jenis ikan situ sebagai mata pencaharian lain mereka. Dapat, Bah? Belum? Dapat. Sisi lain yang menjadi daya tarik dari situs Sanghyang yaitu keindahan pemandangan yang ada di sini. Air yang tenang tak hanya disukai oleh ikan-ikan penghuni situ. Puluhan ekor bebek liar juga tampak menikmati ketenangan air situ dengan berenang sambil mencari makanan mereka seperti cacing yang memang masih banyak hidup dan berfungsi sebagai pengurai kotoran. Dengan kita tenang dan tidak membuat ular ini kaget dan dia tidak merasakan kesakitan, maka ular ini juga nggak akan nyerang kita selagi kita masih waspada dan melihat setiap gerakannya. Berada di pinggiran hutan di seberang situs Sanghyang, saya merasakan atmosfer yang berbeda. Di sini masih sangat kental dengan suasana hutan, meski di daerah pinggirannya telah banyak dijadikan ladang untuk tanaman singkong oleh warga sekitar situ. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan keberadaan satwa liar di kawasan pinggiran hutan. Hal ini dikarenakan daya jelajah setiap satwa liar penghuni hutan yang berbeda, terlebih jika cadangan makanan sudah mulai menipis. Keberadaan sosok Nayas putatrik atau ular kobra hitam di dalam ladang singkong menghentikan langkah saya yang mulai buru-buru masuk ke dalam hutan. Di dalam ladang singkong terdapat banyak lubang-lubang tanah yang menjadi sarang tikus. Faktor inilah yang menyebabkan ular kobra tertarik berada di sini. Bagi yang tidak terbiasa berinteraksi dengan ular berbisa mematikan,
Sebaiknya menghindar jika bertemu dengannya di daerah yang jauh dari rumah sakit seperti kawasan hutan Situ Sanghyang ini. Bisa atau racun hemotoksin dan neurotoksin milik ular kobra dapat bekerja secara efektif jika masuk ke dalam aliran darah. Dan jika tidak segera ditangani dapat berakibat fatal hingga pada kematian. Lihat nih, ini seekor kobra ternyata. Kobra ini sedang aktif ya. Di siang hari biasanya dia mencari makan seperti tikus ataupun kodok. Satu hal yang harus dijaga jika berhadapan dengan Naias putatrik alias ular kobra, yaitu jarak serang dan jarak sembur. Selain bisa menyerang dengan menggunakan kelenturan tubuhnya, kobra bisa juga menyemburkan bisanya ke arah mata lawan. Hal ini bisa berakibat fatal jika tidak dihindari. Namun sebenarnya, ular kobra hanya menyerang manusia bila diserang terlebih dahulu atau merasa terancam. Tetes demi tetes racun king cobra dengan kobra ini, namun lebih banyak ular king cobra. Ular ini merasakan setiap getaran dan objek itu dengan menggunakan indera Jacobson yang ada di hidungnya. Kenapa ular selalu mengeluarkan lidahnya ketika dia berjalan ataupun marah? Itu gunanya untuk mencari partikel udara yang kemudian dikirim lewat Jacobsonnya. Dan dari situlah dia bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitarnya. Halo kawan. Lihat ini. Menghadapi ular kobra haruslah sangat hati-hati. Karena ular ini merupakan satwa yang sangat aktif dan menyerang. Wow, serangan secara tiba-tiba ular kobra ini sangat mengagetkan saya. Gerakan yang sangat cepat disertai semburan bisa cukup merepotkan saya untuk dapat mendekatinya. Butuh konsentrasi ekstra untuk bisa menaklukkan yang satu ini. Oleh karena itulah cara aman untuk bisa memegang ular kobra, yaitu kita tetap harus menjaga jarak dengan reptil penyembur yang satu ini. Setelah ia merasa tenang, baru kita bisa menyentuhnya secara perlahan-lahan. Lihat. Sekarang Panji berhasil memegang seluruh bagian tubuhnya nih. Dengan kita tenang dan tidak membuat ular ini kaget dan dia tidak merasakan kesakitan, maka ular ini juga nggak akan nyerang kita. Selagi kita masih waspada dan melihat setiap gerakannya. Oke, perjalanan masih jauh dan Panji harus terus melanjutkan perjalanan Panji menuju ke dalam hutan. Oke, yuk kita lanjutin. Tapi gimana cara ngelewatin kobra yang satu ini ya? Sini kawan, aku pindahin aja deh. Sini. Kamu ke belakang, aku ke depan. Ular ini sudah dapat menelan manusia.